Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Etsap Kreatif, dan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang alat ukur multimeter analog. Dan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana memahami alat ukur itu sendiri. Sekarang kita mencoba membahas bagaimana ketika kita menggunakannya dalam pengukuran besaran-besaran tertentu, baik itu hambatan, arus, maupun tegangan. Berikut pembahasannya. Baik, yang pertama adalah cara mengukur hambatan dengan multimeter atau multitester. Nah, langkah pertama adalah posisikan saklar pemilih pada area ohm meter, ya. Pada area ohm, di situ ada tanda ohmmeter, tanda omega, ya, simbol omega. Nah, kita mulai dari skala pengukuran terkecil, yaitu kali 1. Nah, langkah kedua, kita harus setting 0, set 0, ya. Yaitu dengan cara menghubungkan probe positif, ya, dan probe negatif, atau biasa juga kita menyebutnya sebagai jack, ya. Ya. Di jack pada alat ukur itu, ya. Jadi jack positifnya dengan jack negatif itu dihubungkan, ya, atau warna hitam dan warna merah itu kita pastikan, ya. Jadi dihubungkan, dipastikan angka 0 dengan cara memutar kedok pengatur jarum yang ada di bawah, ya, yang di sebelah pojok kanan bawah di papan skala atau di luar kaca, ya, itu harus diputar. Kalau dia pada saat dihubungkan, jacknya dihubungkan, kemudian tentu jarum penunjuk akan bergerak ke kanan, ya, akan bergerak ke kanan, dan ketika jarum penunjuknya tidak tepat pada angka 0, maka kita setting di knob pengatur jarum. Kalau dia lewat 0, berarti kita putar ke kiri. Kalau dia tidak sampai 0, kita putarnya ke kanan sampai mendapatkan titik 0. Kemudian langkah ketiga, ukur hambatan menggunakan multitester ini. Nah, jika jarum tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit, ya, sehingga sulit untuk dibaca, susah untuk dibaca, maka saklar pemilih tadi, ya, yang letaknya di paling kecil di kali 1, kita rubah atau kita geser ke skala tingkat berikutnya atau di atasnya, yaitu kali 10. Kalau belum terbaca, kita geser lagi kali 1000 dan seterusnya sampai batas ukur maksimum yang ada pada alat ukur itu. Nah, jadi kita mengukurnya dari skala paling kecil sampai bisa terbaca hasil pengukuran kita. Kemudian jika sudah sampai kali 1 kilo atau kali 1000, ya, kali 1K tetap tidak bergerak, maka itu artinya komponen yang diukur itu mengalami kerusakan atau rusak.
Artinya, ataukah memang komponen itu hambatannya besar sehingga tak terhingga, ya, tak terhingga dan tidak bisa terbaca oleh alat ukur. Kemudian, cara membaca hasil pengukuran hambatan, pertama, lihat angka yang ditunjuk jarum pada deret angka ohm. Ya. Jadi kita lihat jarum penunjuknya dia menunjukkan angka berapa. Kemudian kita melihat skala ukur ya pada saklar pemilih. Ya. Ya. Berapa yang dipilih ya. Tentu juga kita melihatnya di papan skala. Kemudian langkah ketiga, kalikan angka yang tertunjuk jarum dengan angka pada saklar pemilih. Ya, kita lihat pada angka saklar pemilih. Jadi jarum penunjuk dikali dengan angka yang ada pada saklar pemilih. Nah, karena kalau ini skalanya kan beda dengan pengukuran tegangan dan arus. Baik, kita lihat sama-sama contoh yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mengukur hambatan yang ada pada contoh 1, itu sudah di contoh 1 diperoleh ya. Jadi yang perlu diketahui dulu adalah ya, jadi diketahui besar ya. Jadi diketahui ada ya jarum penunjuknya itu sama dengan ya ini sama ini ya, ini 10 ya, 10. Kemudian batas ukurnya ya, jadi batas ukurnya sama dengan kali 1 ya, dikali 1, sehingga ya hasilnya sama dengan ini ya, sehingga sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10 ohm. Nah, saya kira ini langsung karena tidak masalah karena persis penunjukan jarumnya di angka 10. Nah, coba kita perhatikan di contoh kedua. Contoh kedua, karena persis jangka pengukuran dari jarum penunjuknya tidak pas di angka yang skala ini, maka ini perlu diperhitungkan berapa yang sebenarnya. Walaupun di sini diketahui JP-nya jarum penunjuknya adalah 140, kemudian gunakan batas ukur kali 10 ya, dikali 10. Nah, walaupun di sini sudah diperoleh hasil sama dengan ya, saya kira ini sama dengan 1,4 atau 1K4 ya, bisa ditulis begini. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana bisa mendapatkan 140 ini, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Nah, skala ukur yang ada di sini itu kalau saya jadikan seperti mistar ya. Kalau kita jadikan seperti mistar kan dia begini, dia lurus kan? Nah, lurus. Nah, sekarang batas yang ada di sini adalah antara 100 ya. Jadi antara di 100 dengan tadi ini 200 ya, ini 200 karena terlalu kecil ya. Kita hapus dulu.
kasih yang besar. Oke. Di sini 200 ya. Kalau disesuai dengan di sini itu jarum penunjuknya antara 100 dan 200. Ya, karena kalau hambatan ya perlu diketahui bahwa dia menunjuknya dari titik angka 0 itu dia dari posisi kanan ke kiri. Sehingga posisi 0 di angka kecil di kanan dan angka besar di sebelah kiri. Jadi dia di sini 200 ya. Sini 200, di sini 100 ya. Jadi angka 140 itu berada di antara 200 dan 100. Ya, skalanya. Nah, kita lihat. Berarti kan di sini kan ada selisih di antara ini kan ada selisih 100, ya kan? Jadi 100 tambah 100 kan 200. Nah, kita mau lihat di sini. Nah, di sini di papan skala ya, itu ada 5 ya. Kita perhatikan di sini. Ini 1 2 3 4 5. Nah, kita coba berikan misalnya di sini 5 ya, misalnya kita kasih 5. Ya, 1 ya, 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, oke lah. Seperti inilah ya. Walaupun tidak sama ya. Nah, hapus dulu. Ya, supaya sedikit apa namanya? Kelihatan ya. Ya, misalnya di sini ya, sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Nah, berarti kan di sini ada 5. Ya kan? Di sini ada 5. Ini kan ada 5 ya, ada 5. Sementara interval dari 100 ke 200 itu kan ada 100, sementara skalanya hanya 5. Berarti kan berapa nilai satu strap di sini? Ya, berarti bisa dicari. 100 berarti kan 100 per 5 sama dengan 20. Iya kan, 20. Sehingga kalau penunjuk jarumnya sama di sini, antara itu dia kan berada di 100 di sini, kemudian dia berada di 2. Dia kan di sini. Nah, dia kan di sini. Berarti kalau dia 2, ini kan tadinya 20 kan, 20 20. Berarti 100 tambah 20 tambah 20 jadinya 140. Nah, inilah penunjukan jarumnya 100 di angka 140. Jadi untuk mencarinya seperti itu, karena kalau bingung kan di sini berapa. Ini kalau tidak ditahu rumusnya, tidak ditahu ini sebenarnya dari mana 140. Caranya menghitungnya seperti ini. Baik, next. Nah, sekarang kita lihat di gambar ketiga, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, sekali lagi kita diketahui jarum penunjuknya ya, sesuai di situ jarum penunjuknya kan ya, oke, 31. Nah, sekarang yang mau dicarikan nanti 31-nya. Nah, kemudian ya batas ukurnya ya, batas ukur itu kan ini ya. Ini batas ukur itu kan kali 100. Batas ukurnya kan kali 100. Sehingga ya nilainya kan jadinya kan 31.000 ya, 31.000 atau 3K1. Nah, saya selalu menunjukkan seperti ini karena biasanya di rangkaian dia menggunakan besaran seperti ini, 3K1. Ya, ada juga yang menggunakan 3,1 kilo ohm. Nah, sekarang yang mau dicari 31-nya. Dari mana ini 31-nya? Ya, walaupun di skala ini ditahu di sini, ya, tapi kan berapa nilai satu strap itu? Nah, kita lihat di sini. Dia di skala itu dia menggunakan dia berada di antara
Ya, skalanya kan dia berada di antara 20, ya, di antara 20, di sini 20, di sini 50, ya, 50. Nah, kemudian di antara 20, sorry, ini bukan, ya, ini 30 ya, 30, sorry, 30. Di antara 30 dengan 50 ini kan pasti ya, nanti dapatnya kan di tengah pasti ada angka berapa? Keempat, 40. Nah, walaupun di skala ini tidak tertulis, hanya tanda di sini. Ya, di sini angka 40-nya. Nah, untuk memudahkan kita menghitungnya, nah kita lihat berapa berapa strap yang ada di antara 30 dan 50. Nah, ini sama. Berarti kan kita lihat yang di sini dulu, ya. Kita lihatnya di sini saja. Berarti kan ini kan ada 5. Kita hitung 1 2 3 4 5. Ya, berarti sama. 1 2 3 4 5, ya. Ya enggak apa-apa. Sisanya gambarnya jelek ya. Tidak masalah, yang penting paham maksudnya. Nah, kalau ada 5 di situ berarti kan ini, ya, berarti ini kan di antara ini kan ada 5. Ada 5 ya. Ada 5 skala 1 2 3 4 5. Sehingga kalau digunakan ini antara 30 40 kan ada 10 ya. 10 sepersinya sama tadi. Jadi hitungannya sama. Berarti kan 10 dibagi 5. Dapatnya 2. Dapatnya 2. Atau kalau mau juga antara ini dengan ini kan selisihnya 20. Nah, 20 berarti di sini kan ada 5. Di sini kan ada juga 5. Berarti kan 10. Berarti kan gampang. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Sama. Berarti satu strap itu nilainya 2. Berarti sebenarnya kalau mau dilihat penunjukannya, seharusnya kan penunjukannya dia tidak tepat di strap. Ya. Misalnya di sini 30. Di sini ada strap. Di sini kalau dia di sini berarti kan 32. Berarti seharusnya tanda panahnya di sini. Di sini kalau penunjukannya memang 31. Nah, itu. Dia tidak tepat karena kalau dia tepat di sini berarti nilainya 32. Ya, begitu. Baik. Contoh keempat. Nah, contoh keempat ini sesuai gambar GP-nya sama dengan 6,5, kemudian batas ukurnya sama dengan kali 1, sehingga langsung saja 6,5. Ini 1 kilo ya, berarti 6,5 kilo ohm. Ya, atau 6 kali 5. Ya. Nah, kita lihat di mana dapatnya 6,5 ini. Nah, kita kembali ke sini bahwa di skala ukur itu dia berada pada angka 5 dan 10. Sini ya, jadi di sini angka 10, di sini angka 5. Berarti dia kita hitung. Ini 1 2 3 4 5, ada 5 besar ya, ada 1 2 3 5. Ah. Kemudian di antara 5 1 2 3 ya, oke. Di antara 5 ini kan ada ya agak pendek, ya, agak pendek di sini. Ini mohon maaf sekali karena menggunakan pen yang murahan. Nah, berarti kan kalau mau dilihat ini kan semuanya kan ada 10 ya. Ini kan semuanya kan ada 10 ya, ada 10 garis ini. Ya. Walaupun ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi kalau dihitung 10. Sementara selisih dari 5 ke 10 ini kan ada 5. Ada 5 ya. 5 tambah 5 kan 10. Sehingga kalau mau dihitung berapa nilai satu strapnya itu, ya kita kan tinggal bagi 5 dibagi 10. Itu berarti satu strapnya nilainya 0,5. Sehingga kalau mau dilihat di sini, ya, kalau mau lihat posisinya, posisi dari jarum penunjuk, ya kan dia begini. Di sini angka 5
ya. Ini ada strip, ini ada tengah satu, ya di sini. Nah, dia kan berada di sini. Nah, ini adalah 6,5. Ya, di sini 6,5 karena di sini 5, di sini 6, di sini berarti kan sudah 7. Nah, sini sudah 7. Ya. Ya itu. Berarti 5, di sini ada 6, ya. Ya. Supaya tidak pusing, tidak bingung. Angka 5-nya di awal. Angka 5-nya di sini. Ya, di sini 6. Ya, 5, 6, 7. Di antara 6 dan 7 disitulah penunjukan jarumnya. Ya, di situ penunjukannya, sehingga di antara itu ya 6,5. Ya, di sini ke 7. Ya. Nah, kemudian selanjutnya cara mengukur tegangan DC dengan multi tester. Sebelum melanjutkan bagian ini, perlu kita ketahui tentang perbedaan arus AC dan DC. Arus DC atau direct current itu adalah arus yang aliran tegangannya searah dari positif ke negatif. Sedangkan AC, ya, alternating current, adalah arus bolak-balik. Arus yang aliran tegangannya bolak-balik dari positif ke negatif dan begitupun sebaliknya dari negatif ke positif dan seterusnya. Nah, yang dimaksud arus DC adalah ciri-cirinya adalah antara negatif dan positif itu tidak boleh terbalik. Makanya kadang dikasih indikator pewarna atau dikasih simbol. Ya, dikasih warna merah, hitam, atau simbol positif, negatif, tanda tambah atau tanda minus. Karena tidak boleh terbalik. Kapan terbalik, maka kita tidak akan mendapatkan hasil ukur. Atau jarum penunjuk tidak akan merespon besaran yang diukur. Sedangkan arus AC adalah ciri-cirinya antara positif dan negatif itu boleh terbalik, boleh dibalik. Ya, jadi tidak ada masalah, tetap alat ukur akan memberi respon terhadap batas ukur yang diukur. Nah, sebelum melakukan pengukuran, seperti tadi di pengukuran hambatan, jangan lupa men-set 0. Cuma bedanya, knop pengatur di pengukuran tegangan ini, itu knopnya berada di tengah, ya, di tengah dari papan skala atau di pengukuran di skala ukur itu, ada dia di tengah. Jadi jarum penunjuknya ada di situ. Nah, jarum sampai dia harus berada pada titik 0, ya, pada baris angka skala. Setelah itu baru kita bisa menggunakan untuk mengukur tegangan. Jadi sama tadi, kalau angka jarumnya melewati angka 0, maka kita harus putarnya, karena ini kan bergeraknya dari kiri ke kanan, ya, angka kecil ke angka besar. Kalau tadi hambatan, angka 0-nya kan ada di kanan, bergeraknya itu dari kanan ke kiri. Makanya di angka, kalau untuk tegangan dan arus itu dari kiri ke kanan. Makanya kalau menolkannya itu jarum penunjuknya, kalau mau dinolkan ya kita putar knop pengatur jarumnya sama. Kalau dia sebelum angka 0 kita putarnya ke kanan, kalau dia lewat angka 0 putarnya ke kiri. Nah, selanjutnya bagaimana membaca hasil pengukuran tegangan DC? Pertama, ukur tegangan menggunakan alat ukur multimeter dengan memutar saklar pemilik ke skala pengukuran desipol. Ingat, ke desipol. Pada skala terbesar. Ya. Jadi ini kebalikan dari hambatan tadi, mengukur hambatan skala
paling kecil. Kalau ini kita mulainya dari skala paling besar, yaitu desipol 1000, ya, 1000 kali 1000. Nah, ini untuk menghindari agar alat ukur ini tidak cepat rusak atau tidak terjadi kebakaran, ya, tidak terbakar karena melebihi kemampuannya. Ya, makanya harus ditempatkan di awal pada posisi saklar terbesar atau skala terbesar, ya, skala terbesar. Nah, kalau misalnya sesudah itu kemudian jarum tidak bergerak, maka ya langkah berikutnya kita menurunkan ke bawah. Jadi skalanya kita kurungkan, ya. Jadi skala pada alat ukur itu kita turunkan, ya. Jadi saklarnya kita putar pada posisi 250. Jika belum, maka kita posisikan lagi ke posisi saklar skala 50, ya, menjadi 50. Kemudian seterusnya. Nah, sesudah itu jika sampai skala paling kecil dan jarum tetap tidak bergerak, itu artinya tidak ada tegangan yang terdeteksi. Jadi tidak ada beban yang bisa dideteksi. Kemudian yang kedua, saya kira lihat angka di saklar pemilih, ada angka situ 1250, 50, dan seterusnya. Kemudian ketiga, lihat skala maksimal yang sebanding dengan saklar pemilih untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, kalau misalnya saklar penunjuknya di angka 1000, ya, maka skala yang dipilih adalah 10. Ya. Maka yang dipilih adalah 10. Kalau saklar penunjuknya di 250, maka skala yang dipilih adalah 250. Begitupun juga kalau dia saklarnya penunjuknya di 50, maka skala yang dipilih adalah 50. Ya, 50. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini untuk mempermudah perhitungan misalnya, perhitungan. Kemudian keempat, lihat angka yang ditunjuk jarum. Pada deret angka yang segaris dengan skala maksimal, yang kita pilih adalah misalnya di gambar nanti adalah angka nomor 3. Angka nomor 3. Kemudian kelima, hasil pengukuran adalah angka skala. Ya, jadi angka skala yaitu angka skala maksimal dikali saklar pemilih. Ya, kita memilih deret angka yang skala maksimalnya supaya mudah dibandingkan dengan saklar pemilih. Itulah hasil dari pengukuran. Sekarang kita lihat untuk tegangan, ya. Untuk tegangan di contoh 1, menghitung tegangan DC, ya. Oke, sama tadi, hanya memang kalau tadi hambatan diukur dari jarum penunjuknya itu bergerak dari kanan ke kiri. Ya, kita lihat dari skala ukur 0 sampai tak terhingga, ya, sampai terhingga. Ini bergeraknya dari sini. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau mengukur tegangan itu dari titik sebelah nolnya di angka sebelah kiri ke bergerak ke kanan searah jarum jam. Ya, itu. Tadi sudah dijelaskan, ya. Sekarang diketahui di gambar 1 ini, di contoh ini, itu JP-nya sama dengan 8, ya, 8. Kemudian di sini ada skala ukur, kita pakai skala ukur. Skala ukur dipakai di sini adalah 10. Nah, ini adalah namanya skala ukur 10, ya. Kemudian batas ukur yang digunakan yang ada di bawah ini adalah kali 1000. Batas ukurnya adalah 1000. Kali 1000. Kali dipakai kali 1000. Kali 1000. Nah, sehingga ya kalau ini sama dapatnya 800, ini kan ini kan 0,8, ya. Dan ini kan 0,8, sehingga 0,8 dikali 1000 sama dengan 800. Ya, jawabannya seperti ini. 800
volt ya, volt DC karena ini tegangan DC. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah bagaimana mendapatkan nilai 8. Nah, nilai 8 ini karena persis sama dengan jarum penunjuknya pasti 8, jadi kita tidak perlu menghitungnya berapa. Yang susah itu kalau dia jarum penunjuknya berada di antara 6 dan 8 ya. Jadi kita harus menggunakan skala ini. Walaupun di sini skalanya itu jaraknya sama semua ya. Jaraknya tidak sama dengan hambatan. Itu semakin ke sini semakin sempit. Ya, semakin jauh semakin besar nilai setiap skala. Kalau ini sama semua ya, sama semua jaraknya. Nah, sekarang kalau ini kan langsung karena pas angka 8. Nah, kita lihat di contoh kedua. Di contoh kedua diketahui itu JP-nya 140 ya. Ini JP 140. Kemudian ini adalah skala skala ukur ya, pakai gunakan 250 yang ini ya, yang ini ya, yang ini 250, kemudian kali 250 yang ini. Jadi batas ukurnya 250. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau itu kan langsung dapat 140 ya. Cuma dari mana 140 ini? Ini ya, ini yang mau dicari adalah 140. Angka JP-nya ini adalah jarum penunjuk. Nah, bagaimana menghitungnya bahwa ini adalah 140? Nah, kita lihat jarum penunjuknya berada karena kita gunakan yang ini ya. Karena menggunakan 250 berarti skala yang digunakan adalah paling di atas antara 100 ya. Saya bentang kayak mistar ini ya. Ini kan bedanya ini dia mulai dari angka kecil di sebelah sini, sebelah kiri ke kanan ini 150 ya, ini 150. Nah, antara 100 dengan 150 ya, kita lihat ya di tengah ini, ya, ini kan ada di sisi tengah, walaupun tidak terus tengahnya, tapi kita sudah pastikan antara 100 dan 150 nilai tengahnya pasti 125. Iya kan? 125. Nah, sekarang kita hitung. Ini kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 skala di antara 125 dengan 150. Nah, nilainya ini kalau mau ditotal itu kan 25. Iya kan? 25. Nah, artinya kalau dia 25 kemudian di sini ada 5 berarti kan nilai setiap garis atau skala itu 25 dibagi 5. Dibagi 5 berarti kan sama dengan berapa? Ini dapatnya 5 ya. Ini dapatnya 5. Nah, maka kalau dilihat di jarum penunjuk, kenapa dia menunjukkan di sini? Nah, ini kan dia menunjukkan dari 150 ya, ini dari 150 tadi. Kalau mau dilihat di sini tadi 125 misalnya, saya perbesar skalanya. Nah, berarti kan di sini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berada di jarum penunjuknya berada 2 strap dari 150, berarti kan di sini ya, berarti dia di sini. Nah, dia di sini. Kita hitungnya 125, 130, 135, 104, kenanya 140. Ya, itu yang dapatnya 140. Kita lihat lagi yang berikutnya. Kemudian contoh selanjutnya. Ya. Contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang ketiga sama. Ya. Mendapatkannya angka 22 ya. Jadi yang mau dicarikan mendapatkan angka 22 ini. Ya, mendapatkan angka 22. Wah, terlalu besar ini. Sorry.
Nah, mendapatkan angka 22. Ya, ini yang ini. Ya. Di mana di sini? Dia posisinya ini, ya, di posisinya ini. Nah, kita lihat kalau dihitungannya kan menggunakan ini skala ukur 50. Ini yang di tengah, ya, ini yang di tengah 50. Kemudian batas ukurnya ini, ya, skala ukur, kemudian batas ukur 50. Sudah tahu ya. Berarti kan kalau dihitung 22 dibagi 50 kan jadinya kan 0,44, ya, kalau mau dihitungnya kembali, ya. Ini kan 22 dibagi 50 kan jatuhnya sama dengan 0,44, kemudian 0,44 dikali batas ukur, kali batas ukurnya 50, itu kenanya sama dengan 22, ya, 22 volt DC. Ya. Tuh, tapi yang mau dilihat di sini adalah bagaimana menghitung atau bagaimana melihat itu angka 22 yang di jarum penunjuk. Kalau nilai ini kan tidak ada, ya, tidak ada angka di situ, tapi hanya simbol dari skala. Nah, kalau saya bentangkan mistar seperti ini, ya, saya ambil nilai di sini antara 20 yang sesuai skala di situ dengan angka 30, ya, angka 30. Kemudian jumlah garisnya, ya, kita lihat ini ada di tengah, ini kan berarti kan 25, ya, 25. Jadi walaupun tidak tertera, di sini masing-masing kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mau dilihat, ya, saya ambilnya di sini karena di situ 22 menentukan. Di sini kan ada 5, ya. Jarak di sini ada 5 skala. Sehingga kita bisa menghitungnya bahwa kalau dia 5, berarti kan di sini 5. Sementara 20 ke 25 juga 5. Berarti kan nilai satu stripnya itu kan ya 5 bagi 5. Dapatnya 1. Berarti satu stripnya itu 1. Sehingga kalau penunjukan jarumnya seperti ini, saya perbesar. Sini 20, di sini 25. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia kan kalau dia 22, berarti kan kalau tadi 1 masing-masing 1, 1, 2, berarti kan dia di sini. Ini 22. Nah, sama dengan yang ditulis di sini 22. Kan 22. Nah, itu menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat yang pengukuran AC, ya. Pengukuran AC ini pada posisi AC pol, ya. Kalau AC pol di sini berarti kan bukan DC, ya, bukan DC. Artinya selektornya harus berada di AC, ya. Saya menggunakan warna merah. Nah, sekarang yang perlu dicari adalah angka-angka di sini. Ini adalah jarum penunjuk, ya, hasil dari jarum penunjuk. Kemudian ini adalah batas skala ukur yang ini, yang 10 ini, ya. Kemudian ini adalah batas ukur. Ini adalah batas ukur. Kita lihat di sini. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat selektornya di sini pas itu bukan 100, tapi ini sebenarnya kalau saya perhatikan ini adalah kali 1000. Nah, kita buktikan dulu, kita buktikan. Kalau 2,2, ya, ini kan 2,2. 2,2 dibagi skala ukurnya 10. Itu kan dapatnya 0,22. 0,22. Sorry, 0,22. Sehingga sebenarnya kalau mau hitung langsung 0,22 kemudian pada batas ukur kali 1000, kalau saya ganti tadi 1000, kan dapatnya 220. Nah, sama kan? Sama ini 220 volt. Ini AC, ya. AC pol ini. Nah,
Kemudian, nah yang perlu mau dicari adalah angka 2,2 ini. Angka 2, yang angka 2,2 ini mau dicari. Nah, sekarang kita lihat di skala. Ya. Saya skalakan. Sini saya. Nah, angka 2,2 itu berada kalau dilihat dari skala ukur ini di papan skala ini itu berada di antara 2 dan 4, ya, 2 dan 4. Nah, kalau berbicara 2 dan 4 berarti di tengah angka tengah itu ada angka 3. Untuk menggampangkan menghitung, di sini di antara 2 dan 3, kalau ini kan kalau saya mau ini adalah 3, 1 2 3 itu ada 5, ya. Ini kembali kan ada 5, 1 2 3 4 5, ya. Nah, karena ini ada 5, sementara selisih 2 ke 3 itu sama dengan 1 kan? 1. Sementara di sini, ini kan ada 5. Ada 5, batas ukurnya ini ada 5. Sehingga kalau mau dilihat berapa nilai satu strapnya di sini di skala ukur, maksud saya di skala ukur, itu 1 sama dengan 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0, jatuhnya kan 0,2, ya 0,2. Sehingga kalau misalnya jarum penunjuknya dia di 2,2, kalau kita mau skalakan lagi di sini, ini misalnya ini 4, ini 3 tadi. Nah, di sini kan misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia kan berarti kan dia berada di sini. Ya. Ini kan 0,2. 2 ditambah 0,2, karena satu strap itu, di sini kita lihat, ini kan satu strapnya. Berarti dia menjadi 2,2. Nah, inilah angka penunjukan jarum. Angka penunjukan jarumnya seperti itu. Baik, itulah tadi tata cara mengukur besaran mulai dari hambatan, kemudian arus, tegangan, ya. Dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami, mohon dimaafkan karena bisa kita diskusikan, ya, bisa kita diskusikan karena ada beberapa metode yang tidak persis sama dengan gambar, dan itu berdasarkan pengalaman yang biasa saya lakukan. Dan gambar ini ada beberapa yang di luar, maksud saya ada penyelesaian jalur lain yang biasa kita pakai untuk menentukan membaca misalnya penunjukan jarum, khususnya pada penunjukan jarum, ya, kita bagaimana metode membacanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.